Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Siniar Alsen, podcastnya anak-anak Alsen. Di hari ini, saya sudah kehadiran tamu. Kali ini dari calon ketua OSIS kelas 8 dan ada promotornya kakak kelas 9. Kita akan berbincang-bincang bersama Ahmad Hadafi dan Hana Salsabila. Halo Davi dan Hana. Halo Pak. Oke, Davi adalah salah satu calon ketua OSIS di periode tahun ini ya, 2022-2023. Gimana Davi kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, abis les katanya ya? Iya Pak. Oke, jadi setelah les dia sempat-sempat ini ke sekolah di hari Sabtu untuk menyapa para pendengar Siniar Alsen. Dan juga ada Hana Salsabila dari kelas 9D. Gimana, sehat Hana? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum ngomongin OSIS, saya penasaran. Gimana ceritanya nih Hana bisa jadi promotornya Davi? Awalnya dia nge-DM aku kan. Terus dia datang-datang tuh ini banget, sopan banget, pakai salam, minta assalamualaikum Kak. Itu di DM? Iya. Terus dia awalnya milih aku tuh jadi tim suksesnya. Terus kan karena mungkin dia mau nyari promotor sekalian kan. Terus kata Pak Dalman aku boleh jadi promotornya dia. Jadi yaudah aku jadi promotornya. Terus dia tuh di mata aku ya, first impression aku ke dia tuh dia kayak sopan banget. Terus aku kan jadi kayak nih orang ini nih oke banget gitu lah gitu. Ya. Oke. Jadi bermula dari keberanian Davi untuk nge-DM gitu ya. Oke. Kirain ada hubungan saudara atau memang sudah kenal di SD, pernah bareng di SD, enggak ya? Enggak. Berarti baru kenal memang di sekolah aja gitu ya. Karena memang jadi di momen OSIS ini ya, Davi mencoba untuk mencari kayaknya Hana bisa nih gitu ya. Oke, sekarang ke Davinya. Kenapa milih Kak Hana dari sekian banyak orang? Waktu pertama kali saya udah ketemu Fatir, tapi waktu itu Fatirnya keluar dia milih ke 8B. Nah, saya bingung. Keluar tuh maksudnya gimana? Waktu itu Fatir jadi promotor saya. Oh gitu, iya. Dia memilih jadi ke 8B. Nah, dan saya bingung. Saya baru ingat kata-kata Kak Fadel, katanya Kak Hana aja coba. Ya udah saya Fadel coba. mana nih? Fadel Jasri. Oh ya. Yang kacamata. Fadil Rizky. Nah, iya. Oh, oke. Coba Hana aja gitu kata Fadel. Oh, dapat rekomendasi dari Fadel. Untuk Kak Hana, terus kamu coba untuk DM. Iya. Tapi sebelumnya udah kenal? Kalau saya kenal begitu aja paling ya. Oke. Jadi dapat rekomendasi Hana bagus untuk presentasi atau untuk menjadi promotor gitu ya. Maka kamu memberanikan diri ya. Oke. Buat Davi nih, saya mau nanya nih. Kenapa tiba-tiba kamu kepikiran untuk jadi calon ketua OSIS? Untuk pertama, saya memikirkan karena ingin membanggakan ibu sendiri dan kayak ingin memajukan sekolah juga gitu. Sebentar. Yang pertama dulu apa tadi? Membuat mama bangga. Membuat mama bangga. Oh, tujuannya mulia nih. Kenapa? Apa hubungannya sama mama? Ya, waktu pernah cerita itu kan mama pernah jadi ketua OSIS. Mama pernah jadi ketua OSIS. Pernah. SMP? Apa SMA? Kurang tahu. Oh, tapi pernah ya. Mama pernah cerita ya? Pernah. Gimana mama ceritanya? Kayak mama tuh waktu mama pernah jadi ketua OSIS tuh. Kayak panjang kali lebar. Saya kayak menyukai cerita mama dan ingin mengikuti gitu. Oke, jadi kamu terinspirasi dari cerita mama kamu dan pengen coba untuk ngikutin jejak mama gitu ya. Oke. Berarti mama aktif juga ya waktu sekolah ya di OSIS ya. Nular ke anaknya ya. Jadi selain itu membanggakan mama tadi tujuannya. Yang kedua tadi apa? Memajukan nama baik sekolah. Oke, untuk memajukan nama baik sekolah lewat OSIS tadi. Oke. Jadi itu beberapa alasan kenapa kamu mau jadi ketua OSIS gitu ya. Iya. Tapi kira-kira kalau kamu mau jadi ketua OSIS itu kan berarti kamu harus belajar gitu ya. Belajar itu maksudnya mencoba untuk melihat apa nih kira-kira yang udah bagus nih dari OSIS sebelumnya nih. Terus apa nih kira-kira yang kurang nih. Nah, kalau dari sudut pandang Davi tuh melihat hal itu gimana? Apa sih yang udah bagus dan apa sih yang masih kurang dari OSIS sebelumnya? Kayak saya melihat kayak
kinerja OSIS tuh kayak makin lama makin meningkat. Tapi sebagian anak saya pernah lihat kayak numpang nama doang. Oh, berarti kurang aktif begitu ya. Tapi secara kinerja lebih baik. Cuma masalahnya adalah meningkat, tapi itu aja orang yang mungkin gitu maksudnya ya. Dan beberapa anggota lain lebih ke kurang aktif gitu ya. Iya. Apalagi kira-kira? Itu doang sih. Berarti alhamdulillahnya semakin meningkat, tetapi di sisi lain banyak murid yang belum aktif begitu ya. Iya. Oke. Mungkin karena salah satunya kita tahun lalu tuh masih ini ya. Pandemi masih online, jadi penyesuaiannya masih berjalan lambat gitu ya. Oke. Nah, Davi sendiri kalau nanti maju terus jadi ketua, kira-kira mau bikin apa aja, Davi? Kayak program kerja saya, seperti melakukan pemilahan sampah. Pemilahan sampah. Pemilahan sampah. Yang satu kita jual dan uangnya kita kasih ke fakir miskin dan sisa uangnya itu kita buat spirit kegiatan gitu ya. Kegiatan jadi ke orang doang. Proses pemilihan sampah tadi ya. Berarti kemarin ada juga yang agak-agak mirip itu, dia namanya sedekah sampah modelnya. Seperti itu ya kira-kira ya. Selain itu apa lagi? Terus yang kalau yang sebagian sampahnya nggak dijual, kita jadiin kerajinan tangan. Jadi membangkitkan unsur kreativitas dari murid ya, melewati barang-barang yang memang bisa didaur ulang gitu ya. Oke. Selain yang tadi kamu jelaskan, itu kan masih dalam satu program ya, pemilahan sampah tadi ya. Ada program lain nggak? Saya memikirkan kayak kegiatan kayak program. Kita kayak akan buat channel YouTube juga. Channel YouTube? Channel YouTube OSIS gitu ya? Oh iya betul, belum ada nih. Selama ini baru Instagram ya kalau nggak salah ya. Gimana channel YouTube-nya mau ngapain? Channel YouTube kita mau ngapain? Kita akan melakukan seperti kayak kegiatan-kegiatan promosiin kegiatan kayak spirit atau lomba-lomba selain spirit. Dan itu ntar kita atau video-video yang seperti anak-anak yang bisa memiliki bakat, tapi lewat non akademik. Nah kita, iya. Jadi berbagai kegiatan non akademik di sekolah bisa kita publish lewat YouTube tersebut ya. Kita promosikan lewat situ ya. Oke. Berarti konsennya tidak hanya di bagian akademik ya, tapi di non akademik juga ya. Berarti kayak seni. Kayaknya kamu juga suka gambar ya? Iya. Saya pernah lihat. Waktu kita studi banding ke Solo ya tahun lalu, Davi tuh di bis sambil ngelukis kamu ya? Iya. Ngegambar ya? Gambar. Iya. Ini bakatnya udah kelihatan nih. Di bis aja dia ngegambar pemandangan segala macam. Bagus dan gambarnya bagus saya ngelihat. Oke, itu dari sisi Davi sebagai calon ketua OSIS. Sekarang saya mau nanya ke Hana. Hana, apa sih yang kamu lihat dari Davi? Kenapa kamu milih menjadi promotornya Davi, tapi kenapa kamu nggak milih yang lain aja gitu? Pertama dia yang nunjuk saya, pertama emang dia doang. Kedua dia tuh orang yang saya lihat rajin. Terus kalau misalnya ngomong itu dia misalnya ngomong mau ini beneran dia lakuin gitu kan. Banyak orang yang sekadar hanya berbicara tapi nggak ada aksinya. Berarti konsisten sama yang diomongin ya. Oke. Berarti bahasanya tuh ada aktualisasi dari yang dia omongin, jadi nggak cuma sekedar wacana gitu ya. Oke. Ada lagi selain itu Hana? Terus dia buat menjadi ketua OSIS yang gimana kan image-nya harusnya friendly, ramah, itu dia cocok banget. Terus dia sopan banget juga. Jadi sudah sopan, ramah, friendly sama yang lain juga ya, termasuk sama kamu ya tadi ya. Iya banget. Oke. Berarti menurut Hana, Davi sudah punya figur seorang pemimpin begitu ya. Oke. Nah, ini nanti bisa dilihat juga ya para pendengar Siniar Alsen bagaimana sosok Davi di sekolah begitu ya. Baik menurut kakak kelas, adik kelas atau bahkan teman sekelas begitu ya. Friendly, kemudian punya aktualisasi dari apa yang dia katakan dan nggak cuma kalau bahasa anak sekarang kan nggak omdo gitu ya. Nggak omdo. Oke. Davi dan Hana deh, boleh nanti dijawab ganti-gantian. Kenapa guru-guru, kakak kelas, teman-teman kamu, adik-adik kelas kamu, kenapa harus milih Davi? Kenapa nggak milih yang lain aja? Kira-kira
alasan spesialnya tuh apa sih? Apa sih yang membuat Davi itu lebih daripada calon yang lain? Silakan boleh. Siapa dulu nih? Hana dulu ya. Oh, Hana dulu, silakan. Soalnya Davi itu menurut aku program kerjanya bagus banget. Dia bisa bikin sekolah lebih maju sama bisa ngebantu orang lain yang membutuhkan. Oke, dari tadi pemilahan sampah tadi ya. Oke, sama bikin sekolah lebih famous mungkin dengan channel YouTube-nya. Oke, iya benar-benar channel YouTube OSIS gitu ya. Jadi membuat OSIS nggak cuma oke di dalam, tapi juga terkenal di luar ya. Oke, bisa jadi. Gimana kalau menurut Davi? Kenapa harus pilih Davi sih? Ya karena saya sebagian pasti ada sikap tegas, tanggung jawab yang tinggi dan sikap bersahabat. Dan saya itu dan melakukan program kerja saya dan saya akan terapkan di kepengurusan nanti ya. Oke. Jadi punya rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian aktualisasi dari kata-katanya oke. Jadi kalau kampanye apa yang nanti disampaikan insya Allah akan dilaksanakan oleh Davi di kepengurusan berikutnya. Begitu Davi ya? Iya. Oke, para pendengar Sinar Alsen, itu tadi beberapa obrolan kami, saya dengan Davi dan Hana. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau kasih kesempatan buat Davi dan Hana untuk langsung bicara kepada para pendengar. Silakan boleh lihat ke kamera, kemudian coba raih suara sebanyak mungkin melalui para pendengar ini. Insya Allah nanti didengarkan 20 juta orang nanti ya. Amin. Oke, Davi, boleh silakan raih suara dari teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Silakan Davi. Kita boleh pantun kan nih? Boleh dong, boleh banget, boleh. Dari Hana dulu ya, mulai. Kamu dong. Jangan aku dong. Hana dulu, boleh Hana silakan. Jalan-jalan naik kereta api. Cakep. Jangan lupa membeli baju. Cakep. Jangan lupa pilih Davi. Biar agar sekolah makin maju. Oke. Jangan lupa pilih Davi biar sekolah makin maju. Jalan-jalan naik kereta api, jangan lupa beli baju. Oke. Jangan lupa pilih Davi agar Alsen lebih maju. Oke. Terima kasih Davi dan Hana. Itulah tadi para pendengar Sinar Alsen ya. Jadi jangan lupa nanti di hari pemilihan untuk vote Davi Ahmad Hadafi Ibrahim dari kelas 8C. Dari kelas 8C untuk menjadi ketua OSIS periode 2022-2023. Cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh pendengar. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.